Bismillahirrahmanirrahim. Duduk jenis sempaja dari pakai singi jeneta maka depan reta sopoe dari koma jenek ki ipaki tubuh ini dia pakai nyawa jenek ipaki tubuh ini dia pakai nyawa jenek itu caranya. Adakah tubuhnya air wudu? Adakah rohnya air wudu? Ada dalam pandangan sufi. Rasulullah punya konsep kesehatan. Ada 4 konsep kesehatan nabita. Dan ini sudah diteliti. Nabita yang paling sehat tubuhnya seluruh manusia di dunia sampai hari kiamat. Sallallahu ala Muhammad. Syarat sah solat ada 5, syarat wajib solat ada 5, rukun solat ada 17. Kalau itu ilmunya kita sudah kuasai, engkau itu modal lantang. Jadi syarat sah solat ada 5, syarat wajib solat ada 5, kemudian rukunnya ada 17. Ini ilmu yang paling wajib kita hafal, ilmu yang paling wajib kita kuasai. Aja nanti dikacocok masa panjang Bapak Ibu. Hadirat yang dirahmati Allah. Nah, sabangka tahu ilmu yang lain dulu nak kuasai, misalnya matematika, biologi, kimia, bahasa Inggris, sementara ilmu salat dia gagah harapa. Keliru. Nah, wajar yang kursus bahasa Inggris. Nah, wajar yang narik utama kedokteran, dia baru sekian-sekian, sementara ilmu salat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ji. Padahal ilmu inilah yang menentukan kita selamat dunia akhirat. Ilmu inilah yang bisa menjamin kita masuk surga. Ini satu kekeliruan masyarakat kita. Masih banyak belum sadari. Saya tidak mau nakut-nakuti Bapak Ibu. Kapan sholat ditolak, maka ditolaklah seluruh amal ibadah kita. Apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasab yaumal qiyamah ya salat. Yang paling pertama diperiksa di hari kiamat itu adalah salat. Kapan sholat diterima? Diterima seluruh amal ibadah kita. Kapan sholat ditolak? Maka ditolaklah seluruh amal ibadah kita. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana caranya sholat yang bisa diterima? Inilah barangkali yang terakhir, karena saya malam ini wajah kembali ke Mangkosong. Jadi sholat yang diterima dalam kajian ilmu tasawuf ada 4 tahapan. Pada cengih catat, ada 4 tahapan. Insya Allah kalau kita lewati dengan sempurna 4 tahapan ini, kita bisa buktikan diterima sholat kita atau tidak. Dan ada tanda dalam tubuh kita sholat kita diterima. Saya tidak nyombong, tidak berani, karena ada ayat dan ada hadis nanti. Tahap pertama, pakasingi papi pacinda tubuta si boatita. Ini tahap pertama, kebersihan tubuh dan hati. Karena Nabi mengatakan at-tuhuru miftahus salat. Kebersihan itu kunci pembukanya salat. Kebersihan itu kunci pembukanya salat. Jadi artinya yang mana dulu dibersihkan? Tubuh kasarata siwatu walusutta. Tubuh kasarata artinya watakale, bersih dari 3 najis dan 2 hadas. Kemudian istinja, cebok. Di situ juga hati-hati. Nah, sahabat mereka reket tahu dia nama kasih cara nama statinja. Nah, ini semua dulu dipahami. Kalau ini najis ada 3 toh. An-najasatul mughallada, an-najasatul mutawassita, an-najasatul mukhaffafah. Najis tebal, najis tengah, najis ringan. Ini kita dalami saja, banyak buku-buku fikih. Kemudian an-najasatul mutawassita, najis tengah. Ya, najis tengah, di situ masuk alat istinja, masa tinja. Di sini istinja ada 2 najis di situ, ada hukmiyah, ada ainiyah. Ada hukmiyah artinya tidak nampak. Ada ainiyah, ada yang nampak. Jadi yang tidak nampak misalnya sarung, kurana temereke anak-anak mak bau teme. Berarti itu namanya hukmiyah. Tidak nampak tapi ada baunya. Ainiyah bentuknya engkau mopi tekena koro, itu namanya najis ainiyah. Jadi bersihkan itu dicuci, digosok dan letakkan air. Nah,
istinja juga najis tengah. Di sini Bapak Ibu banyak yang tidak selamat caranya istinja. Jadi istinja itu sahnya istinja dari kometuki, ya, dari kometuki nade nama ko bola de berarti asal satinjata. Tapi upan metu tawe nah mengusir tetangga, maksud saya di sampingnya, bukan tetangga rumah. Ya misalnya toh saya dimetu, nah cuma saya duranga hamba. Yang kebiasa kasus rombongan ya rekreasi ke Palopo. Ini satu bis reke pulase, tiba-tiba angka reke tahu metu liok ke bonang. Wah si jajaloy, iko kamu metu, mata niya, iko mata niya. Tanpa meter sopiri Iyaro matu de panawaja tanpa oton purana ketahuan lah dia yang kentu. Maca tu ero sendiri ero. Jadi dari kongkat tolio kobon dari ketuna berarti dia nasa satinjana tu. Nah, bikin caranya supaya saya satinjai. Saya pakai pendekatan tasawuf. Iyaro dari komas satinjaki. Ya, iyaro dari komas bisa kireki, maka dia tu pandrita riloe. Ajak ni paja mabisa nareko de nakiki nyarang dari surga. Sebentar dijabarkan. Yang kedua, lapi kaci pala limata narko meruki mabisa. Yang ketiga, ajak ni paja mabisa nareko de nalalu telu anak darah. Ini bahasa Turiolo. Mananya sederhana aja. Pertama, ierko elni bisa di dalam WC kan pas sedemikian uai. Jadi istilahnya pandita supoe lapi kaci pala limata nampai pakai mak gosok. Tania kaci dongang. Itu hanya istilah, simbol. Kaci itu simbol putih. Warnanya air putih. Jadi batu anak taremme ia pala limata yolo taremme pala limata aja langsung pakai mak gosok, rendam dulu. Iya nor nama tu pandrita doloy labi kaci pala limata karena kaci putih warnanya air putih. Paham? Jadi prakteknya rendam dulu. Nah, yang kedua aja di pajama bisa dari kode dan lalu telu anak darah mati nih. Ikut carana. Nah itu tuh gagat ko telu darah lah. Tidak begitu maksudnya. Telu anak darah maksudnya tekena lengokna bauna. Tekena lengokna bauna. Pandasan itu anak darah disejajarkan dengan tai. Ini ada juga maknanya engkar yolo anak darah lio cantina tapi sombong lada. Hati-hati anak darah, jangan terlalu sombong, jangan mentang-mentang cantik, jangan mentang-mentang berada dan seterusnya. Angkat wadanda bintang, iza jaa man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnah wa fasadun kabir. Pepasan dari bintang. Anak darah nareko angkana kallolol leturiki na makanja agamana makanja ahlakna Allah kaini nareko de tatang ke iarora newe takum fitnah rontum kitu matu fitnah wa fasadun kabir nani akka sulang lopu tu matu. Jadi iaro anak darah kung kanareki makanya agamana apalagi hafal Al-Quran alumni pondok tahfiz Ibadur Rahman wah tapi dijaga duina maharnya seperangkat ala sholat dengan Al-Quran 30 juz ala nih tidak apa-apa nih gampang malah nih manu nasedi bepa pitun rupana baca barasanja selesai ada kan
Nah itu barakat tuh. Iya de panaina ada orang jadi ponto set DM 1 miliar. Masya Allah. Lebih berharga kalau 30 juz. Baca berasanji bawah. Ya ubi pengurusnya Pak Haji Kamarudin, baca berasanji. Selesai. Insya Allah kalau diundang jadi imam tarwih. Saya pernah diundang, artinya saya diundang tapi saya tidak terima, saya tolak. Diundang ke Papua, Wamena. Saya baru satu kali ke Wamena, 2 kali naik pesawat. Masya Allah, Papua Pak luar biasa. Mohon maaf ada Papua di sini saya lihat. Ada di? Ya. Di mana Papua? Mana? Timika. Oh, saya dari Wamena. Aslinya Papua itu Wamena, ya. Jadi saya waktu di Wamena itu hanya 1 hari 1 malam 19 kali ceramah. Saya bilang kasih pulang kak, maranak kak ko makwe. Jadi dia bilang, Ustaz bagaimana kalau kita dikontrak Ramadan? Kontraknya dari masjid 100 juta. Yang penting eloki, belum piala lain. Mapikir kak 1 bulan tidak pulang-pulang. Ada anakku kecil, mama anak tuh. Dia seangka, paling suka. Saya tolak itu permintaannya. Padahal ini 100 juta. Ya beda aku kalolo. Aku kalolo halani. Puramatu, ma beda dong. Selesai. Allahu Akbar. Hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ini yang pertama ya, paci. Jadi tubuta, terus hati. Cara membersihkan hati adalah istighfar. Istighfar. Ini tahap pertama. Tahap kedua, saya percepat ya karena waktu. Tahap kedua, uduk. Jenis sempajang. Jadi pakai singi jeneta, maka depan leta sopoe. Dari koma jenne ki ipaki tubuh ini dia pakai nyawa jenne. Ipaki tubuh ini dia pakai nyawa jenne. Itu caranya. Adakah tubuhnya air wudu? Adakah rohnya air wudu? Ada dalam pandangan sufi. Tubuhnya jenne. Ia harus dilihat tubuhnya jenne syariatnya. Ma bisa limaki, makalimomoki, ma bisa rupaki, bisa limatakan kasihku, bisa linrota, dan culita, bisa jeta. Itu syariat, betul. Itulah juga disediakan oleh ulama sufi tubuhnya jenne. Nah aja na tubuhnya semata-mata harus dipakai nyawa. Engkau kenyawana jenne. Nyawana jenneta pamulai bisa limata. Dari bisa ni limata masak dari nyawana jenneta tapi dia kalinga ya. Aga napa? 5. Aja mbona sambaran nuala, aja mbona sambaran Tukarawa. Jadi itulah maknanya Bapak Ibu, mak bisa lima ki. Jadi narekui pahan direken, diaplikasikan direken berarti makin nyawa ni jenis limata. Jadi tangan ini tidak sembarang ambil. Jadi amang direken kalau misalnya anggota DPR, mohon maaf Pak, anggota DPR, jangan sembarang ambil, jangan korupsi. Bukan, maaf sekali lagi karena ini kan sudah banyak kejadian tuh di luar sana, bukan jadi sengka. Kalau ini diaplikasikan, amang ini garanta tidak ada korupsi. Baru satu itu, baru satu. Luar biasanya agak mata dapat guru ki supaya selamat kini do akhirat. Belum lagi berkumur-kumur syariatnya berkumur-kumur dianjurkan 3 kali. Tapi maknanya nyawa istilahnya kan makna dong. Maknanya aja sambaran tanre, aja sambaran tapau. Jangan sembarang makan. Panasnya halalak dan apa ya andre. Makanya piro ipawen apa ipasu. Kalau ini diterapkan Bapak Ibu amangi betul. Itulah sehingga hebatnya pandita sopoe. Ini yang harus dibuktikan sekarang. Ma bisa rupa kira-kira mapak kowe. Aga si maknana. Mata aja tu limita cak dulin dole. Engkana elektron. Maka betal lari mak depung kero. Nah biasa ko masama ngereke mon elektron isi momoni asangnya. Kira-kira mana banyak penggemarnya? Panggilan azan atau panggilan elektron? Panggilan elektron.
Kenapa banyak panggil elektron? Setan, jin, iblis. Karena 4 penjuru dia kuasai. Apalagi ini malas berdoa, malas sujud. Oh sudah, dari mana itu elektronnya? Ini fakta. Jadi itulah pentingnya pahami maknanya. Iblis kalimat tagang kasihku, agak makna daro. Tangan ini ipakai makareso. Jangan selalu minta-minta, lapaleng. Nabi mengatakan aliyad ulia khairnya di supla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi pakai di mata makareso. Kalau mau ki berwibawa, mau ki punya harga diri, jangan jadi peminta-minta. Kalau perlu, jangan menjadi penerima zakat, pemberi zakat. Berarti harus kita bekerja. Makanya manfaatkanlah masa muda kita sebelum datang masa tua. Jangan tinggal nongkrong. Jangan hanya HP saja pencet-pencet dan seterusnya. Ini penjajahan di masa kini adalah HP. Hati-hati anak muda. Pikirkan masa depan Anda. Kalau HP saja dipencet-pencet terus, hancur masa depan Anda. Ini sekarang masih ada kita semua ini yang punya ilmu. Anapan rasa nih bacici matanda. Muhammad kok bacici matanda. Ya saya masuk agak Cina. Napan rasa kicina makoko lewat corona. Apalagi ada lagi Indona Corona, namanya Omicron. Ya Allah ya Rabbi. Insya Allah kalau kita yakin kepada Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Dari kalau kamu kisah berhadapi ini gelombang hidupnya, wa tattaqu perbaiki ketakwaan kita, la yadurukum kaiduhum syai'a. Degaga sewa-sewa melu selangiki. Hadapi saja. Hadapi dengan kesabaran. Apapun yang dilakukan, orang yang diberikan kesempatan menguasai negara kita, silakan tahan ki. Ambil prinsipnya kura-kura. Apa prinsipnya kura-kura? Pernah suatu ketika kura-kura si babale si runtui si pak bicara mak gade robalewe kura-kura magatose idi dari kongkat tahu lari ke makasebu. Coba lihat kura-kura, biasa lihat kura-kura bu. Kongkat tahu lari tama uluna tuh. Nah, yang parah yang rebalewe kura-kura magatose kombok dari kongkat tahu lari ke sembunyi. Apa kata kura-kura? Balik. Butuh jawaban dari saya. Iyalah. Balik. Kamu liar. Kamu cerewet. Pendek umurmu. Saya panjang umurku. Kenapa? Kalau ada yang membahayakan, kupasang cangkangku, sembunyi kak. Biar nanya ke orang. Tetap aman saya. Kamu liar, cerewet, na jala ko tahu na me ko tahu. Apalagi mga comok ko, na tunu-tunu na tahu. Iya ko naruntukan, na demper bawah maka na sabay lo kanaga, maka subuh kaya. Apa artinya Bapak Ibu? Ini filosofi hidup. Kalau mau bertahan hidup di dunia bukan berarti tidak mau mati. Kura-kura na pakai sifat sabarana. Ya roh? Jadi makanya kita harus sabar hadapi saja. Allahus samad, Allah tempat curhat, Allah tempat bergantung. Bagaimana caranya supaya kita aman? Amalkan. Pertama, jenis sempajata ajana lepun. Jangan lepas air uduk kita. Kemudian, setiap pagi salat duha dan setiap malam di sepertiga akhir malam jangan lepas sholat tahajudnya. Intisari sholat tahajud adalah pengusir segala macam penyakit. Dan saya masukkan di dalam buku ini. Ada di sini. Intisari sholat tahajud adalah pengusir segala macam penyakit. Nah, penyakit Bapak Ibu rata-rata ditakuti orang. Tahu salah. Rasulullah punya konsep kesehatan. Ada 4 konsep kesehatan nabita. Dan ini sudah diteliti. Nabita yang paling sehat tubuhnya seluruh manusia di dunia sampai hari kiamat.
Lalu ditelurkanlah 4 resep kesehatan Nabi. Pertama, ini amalkan Bapak Ibu karena kita masih ada di suasana pandemi COVID-19. Di samping juga ya ikuti protokol kesehatan. Ya toh, yang katuman jaga mau kada Ustaz dia nak pakai masker ini ada. Ya, ini ada. Ini melebihi daripada masker. Saya mau praktekkan dulu sama Pak Sekretaris tapi. Ya Pak Bendahara tadi. Belum dah coba ya. Ya, bisa. Insya Allah semua virus akan mati. Dan insya Allah sebentar bisa diteteskan 2 tetes. Nanti bisa dihabisin sebentar. Terasa kan? Enak toh? Jadi insya Allah likulli da'in dawaun, semua penyakit ada obatnya illa minasam kecuali sakaratul maut. Nah, istighfar salah satu pengusir segala kesusahan hidup, termasuk penyakit kesusahan hidup, virus kesusahan hidup. Betul, ini amalkan. Man aksara istighfar, siapa yang memperbanyak istighfarnya, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli daykin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini kata Nabi, siapa yang memperbanyak istighfarnya, Allah akan berikan, setiap ada kesedihan akan diberikan kegembiraan, setiap ada kesempitan diberikan kelonggaran, dan Allah akan berikan rezeki datangnya tak disangka-sangka. Perbanyak saja istighfar. Minimal baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau perlu Bapak Ibu silakan diamalkan minimal 1000 kali istighfar sehari semalam. Inilah tadi rahasia saya. Saya tidak menghitung lagi istighfar. Istighfar adalah umpan rezeki. Umpan rezeki. Pernah, masih mau Bapak Ibu? Lanjut sedikit ya. Pernah Ahmad bin Hanbal. Ini Ahmad bin Hanbal adalah seorang perawi hadis dan termasuk paling banyak hadis yang dia tulis beliau. Dia melakukan perjalanan dari Kufa ke Basrah. Dalam perjalanannya beliau mata kuireke lempang resi dia masjid. Dia singgah di sebuah masjid untuk istirahat. Nah, luruh yaro tukang sapunya masjid, tukang apa clean service-nya reke. Nah, cek ya, jangan capek kak. Dia bilang di terasnya saja Pak. Biar di terasnya, tidak boleh juga. Tiba-tiba ada penjual roti, ada gardu-gardu di sampingnya masjid itu. Keluar itu penjual roti. Kenapa Pak? Mau sekali kak kasih istirahat. Nah, biar terasnya ditunda nuri. Sini maki Pak, sini Pak. Pendekatan kan ditambah, dia diberikan tempat istirahat khusus 1 orang di situ di ranjangnya. Kita di situ Pak, biar bisa dibawa. Tengah malam, ini Ahmad bin Hanbal dia dapat sendiri kali nama kedapan Rita kak. Tengah malam, sepertiga akhir malam ceritanya, dia sholat tahajud. Ia tuh sirikin pabalu roti tanya sampai jam tahajud, tapi moto ina jama rotina. Setiap ada mapatok mereka, tapi ada kelebihannya. Setiap dia kasih naik rotinya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, istighfar terus. Pendek kata setelah selesai sholat ini Ahmad bin Hanbal, dia tanya itu tukang roti, Pak, bolehkah saya berguru sama kita? Maka tukang roti, iya bisa. Wah tompona, dapat dia lomput dari lomput. Tapi dia nak tahu dia dapat selena. Ada ilmu tak kuliah bagus sekali Pak. Iya apa tuh? Agar rahasianya harus istighfar. Dari tadi saya perhatikan istighfar terus. Nah kuih rupa balu roti Pak, alhamdulillah pura wakalinya ibaca hadis Nabi tamakkadah. Siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah, setiap ada kesedihan akan digembirakan, setiap dia berada di kesempitan akan dilonggarkan, dan Allah akan berikan rezeki kita disangka-sangka. Wah pemalkai Pak, pamasena puangnya jadi mana yang usahaku, diterima mana yang Pak doaku, sangidina kamu pasal di, agar roset dia Pak. Ia roset dia, puan. Pas itu lalu kasih Ahmad bin Hanbal. Sisa itu. Jadi pendek kata, makanya itu yang satu juga sudah diterima oleh Allah. Nanti pernah keseruntuk kasih Ahmad bin Hanbal. Itu yang dibantah. Masya Allah.
Jadi kesimpulannya bahwa ini tukang roti sudah sadar, diakui bahwa betul-betul dahsyat istighfar. Jadi Bapak Ibu, ini amalan oleh-oleh itu lisu, berbanyak istighfar. Jadi gantung wudu, ya, sholat tahajud, kemudian sholat duha dan istighfar. Insya Allah kalau kita amalkan, karena ilmu harus diamalkan, tahun depan kita akan ketemu misalnya apa kejadian, insya Allah akan merubah kehidupan kita. Pakai kehidupan di mata, insya Allah membarakat tuh. Baju-baju kamu aja tahu sapadal, insya Allah membarakat tuh. Ini terbukti Bapak Ibu. Itu sehingga saya katakan tadi, saya berani katakan bahwa bukan berarti ria, bukan berarti sombong. Allah buktikan karena hamba memohon dan berusaha. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi ini tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, terakhir, ya, sholat. Ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu harus diperbaiki. Jadi makanya Nabi bilang, man tawadda fa sanal wudu'a tsumma qama shalat fatamma ruku'ah wa sujudah wa qira'ata fiha qalat as-salat hafizakallahu kama hafastani. Siapa yang berwudu lalu dia perbaiki cara wudunya lalu pergi salat, dia sempurnakan cara rukunya, cara sujudnya dan bacaannya juga dia perbaiki. Qalat as-salat, bicara itu sumpah jata. Akan apa sumpah jata? Hafizakallahu kama hafastani. Mamaret na jampangi ki po Allah Taala pada ta jampangi ka. Jadi intinya dari komeluki na jampangi po Allah Taala sampajata tapakasini. Jenis sampajata tapasuku. Insyaallah runtuk ke jampang khusus pelerkuangnya. Inilah yang kami lakukan selama pandemi COVID-19, sehingga tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, karena kita bersama dengan Allah. Curhat kepada Allah, Allahus Samad, memang dialah tempat curhat yang paling pertama. Curhat kedua adalah orang yang berilmu. Jadi dua miti yang curhat Pak puang Allah Ta'ala, doa dan banyak sujud. Kemudian curhat kedua, orang yang berilmu, tahu ke Pak disengena yang roreke milau pandangan. Selebihnya jangan curhat. Nah, bongkar kematu rahasia alam. Jadi begitu. Lalu ketika kita bersalam, muncul pertanyaan. Ikai berselangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikai berselangi. Ternyata menurut pandangan ulama sufi, yang disalami itu adalah sampajata. Salat yang dilakukan itu dialah yang disalami, karena Rasulullah mengatakan setelah salatmu selesai, tsumma suda ila sama, akan terangkatlah salat itu naik ke langit, hatta ila sidratul muntaha, sampai ke sidratul muntaha. Jadi salat kembali menghadap kepada Allah di sidratul muntaha. Sampai di sidratul muntaha itu salat, dia melapor sama Allah. Siapa yang dilapor? Orang yang melaksanakan salat di dunia. Tapu gogongnya sampai jangan dilaporkan oleh salatnya. Agar betul laporannya sampai jangan terulang buangnya di sidratul muntaha. Fatus biha li sahibiha. Berikanlah bantuan ya Allah, berikanlah syafaat ya Allah. Apa yang diinginkan ya Allah berikanlah. Itulah laporannya salat. Nah, pertanyaannya, salat yang mana dulu? Karena tidak semua salat itu terangkat naik ke langit. Salat yang diterima itu terangkat naik ke langit. Salat yang ditolak ditutup pintunya langit. Nah, tanda salat yang diterima terakhir sekali ada 4. Mari kita lihat. Ini 5 jari-jarita maki batungi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Palaugan apa? 1, 2, 3, 4. Jadi tanrana sampai jana terempong pertama ini. Ini kandungannya mulut. Betul anda? Ini malwala kan? Kami na mega dosa naik putus itu kan? Iya, betul. Jadi kalau mau dilihat apakah sholat kita diterima atau tidak, kalau mulut tidak suka gosip, tidak suka dusta, ghibah, tidak suka makan haram, riba, subat, berarti sholat sudah diterima. Tapi nak kena puji mupi, belai pau porimunri, gosip, mana nu haram, berarti sholat belum diterima. Hakikat sholat, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsyail munkar. Sesungguhnya sholat yang diterima, sesungguhnya itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kau gagar ke mata, kau redakan di lalangan kita. Mak beli ke tumbuh. Mana kau haram bu? Di gagar mata kau berarti salat belum diterima. Yang kedua ini maknanya mata. Kalau mata masih suka minta cak dolen-dolen berarti salat belum diterima.
Maknanya ketiga, pendengaran. Kalau telinga ini masih suka mendengar sesuatu yang negatif, berarti sholat belum diterima. Kandungan keempat adalah hubungan silaturahim dari keongkat atau si bombe dan sewada, berarti sholat belum diterima. Itu tandanya sholat yang diterima. Nah, bagaimana caranya sholat diterima? Lakukanlah beberapa poin tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi itulah barangkali yang sempat saya sampaikan. Jadi kehusukan sholat sebenarnya itu tergantung dari pengamalannya itu tadi. Jadi khusyuk itu akan datang dengan sendirinya, konsentrasi, fokus akan datang dengan sendirinya kalau kita amalkan tadi, mulai dari kebersihan jasmani, kebersihan hati, dan seterusnya, insya Allah akan khusyuk secara otomatis. Saya rasa demikianlah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi